dia buktinya. Apa-apaan lo maling ya? Pantas aja kemarin gue di rumah kehilangan uang segepok kayak gitu. Tiara, udahlah terima aja lo. Tuh gak satu-satunya di dunia ini. Gue juga dapat golongan warga A. Vel, turut berduka cita ya. Kenapa, Kay? Emangnya lo gak tahu kalau nyokap lo udah metong? Apa? Jangan-jangan? Astagfirullah, ini pasti karena mama ngorbanin dirinya. Makanya golongan warga gue bisa berubah jadi A. Mampus gue. Udah ya, gue ambil lagi soalnya ini 100% hak gue. Yang jelas gue udah tahu kalau golongan warga lo masih loading dan gue bakal lapor dulu ke Bu Guru. Vel, lo harus kabur sekarang juga. Iya. Tunggu, Kay. Bukannya lo yang ngasih tahu Tiara kalau golongan warga gue masih loading. Lo tau dari mana? Gue cuma disuruh sama nyokap lo. Itu adalah pesan terakhirnya. Coba mama diam aja dan gak nyuruh lo. Pasti gak akan gue diincar sama mereka semua. Gue yakin nyokap lo pasti punya alasan tersembunyi dan pasti mau yang terbaik lah buat lo. Tunggu, kenapa lo bisa ketemu sama nyokap gue? Nyokap gue kan selalu di rumah. Sebenarnya dari tadi gue udah curiga karena lo tuh dari tadi labil buat ngucapin golongan warga lo. Ya udah, karena lo udah terlibat, lo harus bantuin gue ya buat ngelawan mereka semua. Gue gak bisa sendiri. Sayangnya gak bisa, Vel. Golongan warga gue udah berubah jadi C karena gue udah bocorin rahasia penting ke lo. Masa sih sepenting itu? Ya udah, lo sembunyi aja, jangan sampai lo dihabisi sama mereka karena gue nggak mau kehilangan lo lagi. Vel, lo diundang ke rumahnya Tiara malam ini jam 7. Atas dasar apa? Gue cuma nyampein pesan dari Bu Guru dan Tiara. Wah, gawat, pasti mereka mau melancarkan aksi mereka di situ. Gue harus ngapain nih? Tapi gue harap lo nggak datang, Vel, karena gue nggak mau lo kehilangan nyawa lo. Mereka mau ngabisin gue kan? Malam ini bulan purnama bakal terjadi dan mereka bakal ngabisin lo sebelum itu terjadi. Ya ampun, hati dan tingkah laku mereka bener-bener busuk karena kekuasaan doang. Kalau Tiara berkuasa terus, dia tuh bakal makin menjadi dan lupa diri. Ya udah, karena gue nggak punya siapa-siapa buat nolongin gue, gimana kalau lo aja? Soalnya Keisha udah nggak bisa, golongan warga dia berubah jadi C karena nolongin gue. Lo pikir gue nggak? Barusan golongan warga gue juga berubah jadi C. Apa? Kalau gitu lo harus sembunyi juga kayak Keisha. Gue nggak mau gara-gara gue orang jadi berkorban. Lo tenang aja, gue udah kong kali kong juga sama Keisha. Bener kan ini rumahnya? Permisi Pas, saya diundang sama Tiara dan Bu Guru. Siapa namamu? Feli, dan golongan warga saya A. Katanya cuma Tiara yang boleh dapat golongan A. Tapi tenang aja, saya udah tahu alasan kamu datang ke sini. Ya udah, permisi ya, saya izin masuk. Tunggu, saya mau titip pesan. Apapun yang terjadi, kamu ikuti aja alur permainan mereka. Waduh, kalau kayak gitu saya jadi takut loh, Pak. Kamu tidak perlu takut karena saya telah dibayar oleh ibumu untuk menjagamu. Mama, itu artinya Mama udah memprediksi bakal terjadinya situasi kayak gini dong. Kedar informasi, mamamu itu bisa membaca masa depan. Jadi apapun yang dikatakan, harap kamu percaya. Apaan tuh ribut-ribut? Cepat masuk ke dalam. Sepertinya saya udah dipanggil, Pak. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Oh, ternyata nih anak udah sampai tuh. Oke, Feli, kita masuk dulu ke rumah ya sambil minum teh. Udah deh, kalian tuh nggak usah banyak acting dan drama ya. Gue udah tahu apa yang kalian rencanain. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja, Bu. Tapi Ibu aja ya, soalnya saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan dar-dar. Gampang banget soalnya targetnya udah langsung datang ke sini. Kayaknya ini penghabisan yang paling gampang deh. Kamu pasti bisa, Nak. Mama yakin 100% bisa. Kenapa kayaknya gue denger bisikan mama ya? Loh, kok nggak ada dar-darnya? Gawat Bu, kita melakukan aksi pas bulan purnama terjadi. Itu artinya tidak. Aduh panas. Tunggu. Loh, berubah jadi es, itu artinya yang paling tinggi kan? Selamat ya, apa yang diharapkan ibumu telah menjadi kenyataan. Kamu menjadi ratu baru di kota ini. Tapi, Oh ya, kamu juga mendapatkan satu permintaan karena baru saja naik tahta. saya mau golongan warga ini ditiadakan karena saya mau semua orang tuh sama derajatnya, nggak ada penggolongan kayak gini. Oh, mulia sekali hatimu. Rumah apaan nih? Nggak ada satupun yang bisa digeledah. Kosong rumahnya. Vel, lo ngapain sih masuk ke rumah gue? Padahal kan gue lagi bobo. Lo bobo di lantai? Oh, gue belum cerita ya. Sebenarnya gue bukan dari keluarga yang mampu. Jadi beginilah keadaannya. Pas lo tanya gue punya HP atau enggak, sebenarnya gue sedih karena gue nggak punya. Astaga, maafin gue Cila, gue udah curiga sama lo. Nggak apa-apa sih, wajar aja lo curiga sama gue. Tapi seharusnya lo kan ke tempatnya Bu Guru. Bu Guru sekolah kita. Kenapa? Karena beliau itu punya kekuatan yang sama kayak lo. Jadi harusnya beliau punya informasi kan tentang hal ini. Baru tahu, bener juga. Makasih ya Cil. Akhirnya pagi juga gue gak sabar banget buat ketemu sama Bu Guru nih. Sisa umur gue jadi 1000 tahun. Bagus dong, Nak. Kok jadi bagus sih, Mas? 1000 tahun itu lama banget. Kayaknya aku gak bisa hidup selama itu. Ya udah, kamu kelihatannya panik banget. Kalau gitu kamu bobo di rumah aja, gak usah ke sekolah. Gak bisa, Mas. Soalnya kamu tenang aja. Bu Guru udah izinin karena tadi dia udah telepon Mama. Itu artinya dia udah tahu bakal kejadian hal ini dong. Yuk, Mama bakal layanin kamu di rumah hari ini. Jadi harusnya kamu bakal tenang, bahagia. Enggak mah, aku rasa ada yang janggal. Ibu, saya punya masalah. Sebenarnya saya punya kekuatan. Dan ketika orang menyebut nama saya, sisa umur saya bertambah. Tapi mereka setelah itu langsung pergi setelah menerima notif dari HP-nya. Memang itu konsekuensi kamu. Maksudnya, sisa umur kamu bisa bertambah. Tapi konsekuensinya kamu dijauhi dan kesepian. Ibu tahu banyak hal ya kalau gitu apa notif yang diterima sama mereka di HP mereka. Nggak mau Feli.
lagi. Hah? 16.000 tahun lagi? Kenapa bisa nambah banyak banget? Padahal ibu cuma sebut 1 kali. Udah, kamu keluar deh. Masalah kekuatan kamu itu nggak bakal bisa diselesaikan. Karena itu emang udah nasib kamu. Terima apa adanya. Keisha? Aduh, apaan sih, Vel? Gue mau buat lo sadar, siapa tau lo terpengaruh dari ilmu-ilmu jahat. Bukan gitu, sebenarnya gue ngejauh dari lo itu karena notif yang dikirim sama Bu Guru. Oh ya? Dia ada kirim pesan apa ke lo? Katanya kita harus cepet-cepet menjauh dari lo. Kalau kita masih temenan sama lo, kita bakal metong. Oh alah, cuman itu kekuatan gue gak bakal berdampak sama orang lain. Cuman bergelut sama diri gue sendiri aja. Ya udah, Vel, maafin gue ya, karena gue lebih percaya sama orang lain daripada bestie gue sendiri. Gak apa-apa, Kay. Justru jawaban lo saat ini menyakitkan gue banget kalau Bu Guru itu adalah impostornya. Tapi lo jangan main-main sama Bu Guru. Kalau sampai dia udah ngirim notif kayak gitu, artinya dia udah merencanakan ini semua. Kita punya kekuatan yang sama, jadi harusnya kita bisa duel. Nun, Pak, minggir, saya mau lewat. Nun harus ke belakang sekolah. Nggak mau, ngapain juga saya ikutin Bapak. Bapak itu nggak berhak buat merintah saya. Tapi katanya Bu Guru tuh mau minta maaf sama kamu di belakang sekolah. Minta maaf? Jangan-jangan dia udah sadar kesalahan dia. Iya, katanya beliau merasa bersalah banget, makanya mau minta maaf secara langsung dan harus 4 mata. Bapak nggak lagi ngerjain saya kan? Enggak lah, tugas saya di sekolah ini cuma buat nyampein pesan aja. Oke, kalau gitu saya bakal langsung datang ke sana. Lah, ini siapa sih yang sebut nama gue? Kenapa sekarang malah tambah lagi jadi 3.000 tahun? Ya udah Bu, cepet aja minta maaf. Saya nggak mau nunggu kelamaan. Sekarang saatnya saya pindah kekuatan dan semua sisa umur saya ke kamu. Buat apa? Kita punya kekuatan yang sama, Bu. Sisa umur ibu terlalu banyak, yaitu tak terhingga. Makanya dari awal ibu tuh udah berencana mau transfer semuanya ke kamu. Kalau ibu transfer berarti saya bakal hidup selamanya. Iya, hal ini bisa dilakukan kalau kita cuma berdua aja. Ibu udah menanti ini selama 300 tahun. Akhirnya beban ibu hilang juga dan pindah ke kamu. Sekarang beneran pindah ke gue harus gimana nih? Lo tenang aja, gue bisa bantu lo asal lo bersedia. Karena sebenarnya gue adalah dukun. Caranya, lo bisa sumbangin sisa umur lo yang tak terhingga ini ke 10 orang yang udah metong. Tapi, iya, gue mau. Oke, deal. Ini beneran rumah lo, gede banget kayak istana. Kan gue udah bilang besar dan mewah. Hari ini lo boleh nginep deh di sini. Nginep? Kayaknya gue nggak bisa deh. Tunggu. Ini kok ada foto Bu Guru sama lo sih? Foto itu diambil karena gue dapat nilai yang paling bagus di kelas. Oh, si ranking 1. Harga rumah lo? No, itu karena rumah ini dikasih sama orang tua gue. Artinya kalau lo mau lihat harga rumah yang asli ya sama orang tua gue. Bukannya orang tua lo udah metong? Iya, maksudnya sebelum mereka metong. Feli, hari ini kita sama-sama diundang Tiara. Ke rumah Tiara maksudnya. Ada acara apa? Bagi Tiara cuma kunjungan biasa. Tapi bagi kita masih harus jalankan misi loh tentang harga rumahnya Tiara. Iya, saya punya misi. Tapi saya ngerasa ada yang ganjel karena wajah ibu itu ada di rumahnya Tiara di dalam album. Itu foto karena Tiara berhasil dapat nilai terbaik di sekolah. Oh iya Bu, jawabannya mirip. Itu artinya udah pasti bener kan? Gak mungkin bohong. Oh iya, pas di rumah Tiara kamu gak boleh bawa apapun selain badan doang ya. Ibu lagi gak mau jebak saya kan? Enggak dong, kita harus mengungkap misteri ini sama-sama supaya Tiara bisa cepet bayar SPP-nya, nggak nunggak. Harga rumah ibu masih loading. Vel, harus tolongin gue karena uang gue hilang sebesar 500.000. Ya udah sih, ikhlasin aja, toh cuma 500.000 kan. Tapi bagi gue itu besar banget, Vel. Kalau nggak, gue nggak bisa bertahan hidup. Ya udah, duit lo yang hilang itu gue ganti deh. Tapi janji ya, buat jangan ganggu gue lagi selamanya. Jangan! Ya udah ditransfer, tapi jangan sampai orang lain tahu ya kalau lo ganti kerugian gue karena uang mereka juga hilang. Tahu juga nggak apa-apa, paling cuma hilang sedikit, nggak kayak nyokap gue. Berkeluarga dicuri 1 miliar karena gue kagak ada duit, jadi punya gue cuma dicuri 500.000. Hah, itu pencurian terencana banget, udah pasti ada dalangnya kan? Gue yakin yang berhasil nemuin pelakunya bakal dijadiin pahlawan di kota ini. Harga rumah lo 1,5 juta, naik nih. Lo nuduh gue pakai uangnya buat beli rumah, cuma nambah 500.000 loh, Vel, bukan puluhan miliar. Ya sih, nggak mungkin lo kalau gitu udah pasti Tiara kan? Hari ini rumah lo direnov lagi. Atas persetujuan orang tua gue. Dari awal gue udah curiga. Sebenarnya orang tua lo masih hidup kan? Siapa dia? Enggak, ini tuh cuman warisan dari orang tua gue. Lo jangan gitu loh, Vel. Gue kan kasihan cuma sendirian di dunia ini. Ya ampun, gue jadi iba. Gak apa-apa, Vel. Ini minum dulu buat tenangin diri lo. Makasih, Ti. Kebetulan banget gue lagi haus. Ih, kok rasanya pahit sih? Tapi gak mungkin kan gue nolak karena gue gak enak sama Tiara. Minum aja lah. Aduh, kepala gue pusing banget. Ini di mana dah? Selamat datang, Feli. Kita udah sampai di realita. Lo mau apain gue, Ti? Ini tempat apa? Feli, makasih banget ya kamu udah percaya misi saya yang bohongan itu. Dan saya berhasil mendatangkan kamu ke sini. Sekarang izinkan saya perkenalkan, ini adalah anak saya, Tiara. Hah? Dan lo bakal kita jadiin tumbal supaya kita cepat kaya. Pembangunan rumah ini juga semakin cepat karena kita mau punya istana. Artinya rumah ini milik Bu Guru. Kalau gitu harga rumah Bu Guru
Loh, udah pasti jadi mahal banget dong karena saya udah berhasil curi uang orang-orang 1 M per orang. Siapa suruh buat gampang dikibulin, sekarang malah jadi tumbal kan? Sekarang mama, ayo kita laksanakan tindakan kita. Enggak, jangan mendekat. Kalau kalian mendekat, gue bakal lapor polisi. Oh, silakan aja karena ini di ruang bawah tanah jadi nggak ada yang bisa dengar. Awas ya kalian. Ada, Tiara, lo juga ya? Keisha, lo juga sekongkol sama mereka ya? Lihat aja gue kan udah pukul mereka dan gue udah panggil polisi. Keisha, di saat-saat kayak gini cuma lo yang bantuin gue. Kalau kayak gitu gue berutang budi sama lo.